Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ibu dan Mas yang datang ini satu-satunya, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita diperkenankan Allah, diringankan Allah untuk bisa melangkah ke majelis ini. Tentu ini tidak lepas dari izin dan rahmat Allah. Harapan kita mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini tercatat sebagai amal soleh, atas mendapatkan rahmat, baik itu berupa pahala ataupun jaminan ampunan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mohon kepada Allah agar salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan termasuk kita semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini enaknya pakai bahasa Indonesia, Jawa apa Sunda? Indonesia mawon. Onten sing boten saged basa Jawa. Halo. Gimana Bu? Sakit sudah ya basa Jawa ya. Kecuali masih ini ya. Mana masih Aceh? Aceh. Mas kalau kepingin bisa bahasa Jawa seperti saya, dapat bojo yang sini. Tidak langsung. Alhamdulillah. Nah Ibu, apa namanya? Tema yang diberikan kepada saya ini adalah tentang jadilah wanita yang kuat. Berarti Mas sampai harus keluar. Ini masalah wanita ya. Baik. Nah, Ibu sekalian, saya juga gumun ini kok. Temanya kok wanita yang kuat. Emang mau jadi apa namanya penggulat gitu kok? Iya kan? Tapi tentu bukan itu yang dimaksud. Insya Allah ketika di rumah pun, Ibu di rumah pun apa namanya dalam keluarga kok wanitanya kuat, insya Allah bisa tahan terhadap segala apa namanya ya gangguan seperti itu. Bukan berarti sang istri mampu membanting tangganya, ya gitu ya, insya Allah. Nah Ibu sekalian, terus terang saya sampai di sini itu tadi keberasuk ya, karena memang belum pernah saya ke sini, maka perlu kenalan dulu kan Bu. Tapi itu sambil didarat, sambil dikunjung masuk ini. Betul ya, mobil kepengen. Oke, di sini muncul ada. Nah Ibu, supados kepengen diambil itu komunikasi. Saya kenalkan, saya lahir 69 tahun yang lalu di Ciamis. Terus kalau ikut yang sudah dulu, ini gara-gara
bojone wong Yogya ya putih saja. Makanya bukan dabaleno Aman-aman bocor sih kan bu, gimana? Ya. Sementara sekarang saya tinggal di Ogung Dalaman. Ibu bisa Ogung? Aduh, ya mesti. Ogung itu insya Allah dengan Bu Ahmad Ujen Utama. Nah, kulon jalan kaluran kan balik. Nilai-nilai yang kita nonton Ogung. Ogung ini kulon bukan Ogung baru. Yang ada itu bukan tapi Ogung Dalaman, Ogung Selawas. Ini kurang dari teman saya. Belum itu tadi dialami ceritanya mau sekolah, malah nyantol ke ibu, masya Allah, alhamdulillah. Terus, nah sebelah barat ini ada masjid apa mas? Kampungnya Paraeng, Paraeng. Ada masjid yang ada towernya. Ada apa? Ada. Udah kali. Hotel masjid sih hotel towernya dulu. Oh yang tadi. Pengen hotel masjid itu. Bu Purwo. Nama haji Bu Purwo seangkatan. Ini kalau betul sebut layak terawih hotel Senin. Dan pengurus kami itu Pak Eman, Pak Eman itu dosen kecamatan. Sekedar mau kalau mengatakan ini mudah-mudahan dengan setelah kenal ya tak kenal maka aturnya saya itu ngomong. Baik, nah sekalian supaya terus kita mengenal mereka pantas dengan rahmat untuk kita amali kami lapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan doa patos ngel roti billah ya rabbana wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa arzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa ini seperti yang kita mintakan kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, Tuhanku cintaku. Allah zidni ilma, tambahlah ilmu padaku. Tapi saya setelah kita pengajian mudah-mudahan tambah ilmu. Ada nggak setelah ngaji tapi tidak tambah ilmunya? Ada. Dari rumah kita kudu datang ke Joro-Joro sampai sini, apa jenenge mondar mandur ya, ini jujur ngantuk gitu loh. Nah itu kan tidak apa. Dari itu, Rabbi zidni ilma ya Allah, tambahlah ilmu padaku, warzuqni fahma, dan tambahkanlah kepahaman kepadaku. Ibu sekalian, ada orang yang nambah ilmu itu ragam, tidak paham. Kalau orang tidak paham, bisa tidak melaksanakan? Tentu tidak. Maka itu doa itu memang perlu kita ungkapkan. Rabbi zidni ilma ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku, warzuqni fahma, tapi juga berilah kami kepahaman. Oke, termasuk sore hari ini kita mencoba untuk bahasanya itu sesuai dengan temanya. Jadi jadilah wanita yang kuat. Jangan ibu jadi kuat loh. Aduh. Ibu sudah jadi wanita yang kuat apa belum? Ngangkat 10 kilo bisa? Ngangkat 50 kilo bisa? Insya Allah mengangkat kok. Itu berarti kan kuat. Tapi apa itu yang dimaksud? Tentu bukan hanya itu. Terus seorang wanita perlu enggak
mampu mengangkat beban 10 kilo, 15 kilo, perlu tidak itu? Ya perlu. Midah ember, midah beras, itu kan perlu loh. Perlu, tapi tidak semua harus mampu. Kalau simba-simba malah dibokong juga, gitu. Baik, baik sekalian. Nah, saya yakin ini minggu yang di sini itu sudah waktu. Untuk itu, mari kita cek and recheck. Kami, pulau, saya dan Mas Riza dengan Mas Riza itu kan laki-laki. Sementara ini yang dibahas adalah wanita. Kalau boleh dirasakan, kami laki-laki sebetulnya agak iri loh sama wanita. Ya kok iri gitu? Kenapa iri? Satu, di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, artinya wanita. Gitu mungkin ada nggak surat laki-laki? Beda, ini ya. Itu artinya apa? Betapa wanita itu memang diistimewakan. Mungkin istimewa. Dalam Al-Quran ada yang namanya surat An-Nisa, yaitu surat tentang wanita. Terus ada lagi yang mengatakan An-Nisa imanul bilad. Wanita itu tiang negara. Maksudnya ketika wanitanya itu baik, maka negaranya akan baik. Tapi ketika wanitanya itu buruk, mesti negaranya hancur. Bu, saya jadi ingat tahun 2000. Bu, gempa itu tahun ini 2006 ya. Saya dari ingat mulai tahun 2003. Tahun 2003 itu yang namanya wanita waktu itu, masya Allah, heboh dengan cap joget. Ibu tepang kali Mbak itu enggak? Tepang? Tenang? Kapan kenalan? Tapi kan ya, yang waktu itu kan gara-gara Mbak Ibu tulis joget apa namanya? Ada kenas. Iya kan? Mungkin saya tidak tahu apa ibu juga ikut jogetnya, saya tidak tahu ya. Terus yang kedua, gara-gara Imron bikin ngebor, akhirnya nggak terima. Apa? Belok lagi bor, dicor. Gitu. Akhirnya jogetnya joget ngecor. Ada yang nggak terima lagi. Wah, dicor, dibor. Wah, nanti ngeremu ini gergaji. Maka apa? Jogetnya gergaji atau patah-patah. Gara-gara itu saya kami yang cowok-cowok itu hampir tercolak. Karena orang didelok kepilih yuk kemana-mana. Kita didelok marah ke lain waktu ya kan untuk. Maka untung ada satu orang yang memang apa ya, penyanyi, pencipta dangdut, tapi juga besar. Waktu itu komplain, ya Mbak Inul dikritik begitu ya. Masalahnya apa? Yo nyanyi, joget yo joget. Ning tulung orang ngarake maksel. Halo Mas, antum kalau melihat orang berbusana cipta, terus yang satunya berbusana oncehan, tahu nggak oncehan? Aduh orang seneng. Ibu tahu nggih?
Oncekan itu model Cina. Oncekan dionceni. Ketok betul. Nah, kalau tanpa busana atau pinter sempurna ada coba. Makseo kali coba. Kalau makseo tapi ya 15 kali deh. Makseo lagi makseo bisa nggak menghantar maksiat? Bisa gitu. Maka ketika wanitanya itu maaf ya amoral katakanlah ya negaranya bisa kacau. Ya, itulah wanita termasuk tiang negara. Terus ada lagi kisah ataupun cerita. Ternyata Allah menciptakan wanita itu beda dengan menciptakan yang lain. Kalau tidak salah penjelasannya gini, untuk menciptakan wanita, manusia wanita itu lebih sulit, lebih lama daripada menciptakan bumi. Karena apa? Renik kok wanita itu. Coba saya tanya ke pojok yang itu, Bu, wanita itu makhluk yang lemah apa makhluk yang kuat? Yang ini lemah, sih kita harus kuat. Ini sih yang ini malah jawabnya lemah. Loh, kok bisa kuat? Oke, Bu, disebut lemah itu sebetulnya karena mungkin ya lemah lembut kan itu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran disebutkan wanita itu justru apa ya, makhluk yang kuat, makhluk yang kuat. Maaf. Monggo. PKH dari dasar begitu. Baik. Dan saya ini ibu-ibu yang hadir ini semuanya pernah hamil atau sudah enggak? Gini aja, ibu-ibu yang pernah hamil, maaf, dengan mengandung betulan kan berapa hari? Ya kan, 9 bulan. Saya katanya hari, kalau 9 bulan 9 kali 30 detik 270 harian atau 300 harian lah. Ini coba mulai dari gitu kan saya dan tentunya sampai mulai 5 bulan mulai tendang-tendangan bodol betul. Maka di situ adalah tempat yang kuat gitu ya. Baik. Ibu Prayogi Ngaso unjuk hasil mungkin kemana. Baik. Berikutnya Bu. Ada tapi dari sisi yang lain wanita itu ya gimana ya unik juga ini. Diinformasikan dari Rasulullah ketika wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Iya. Ini belum mongso bukan ya tapi belum mongso. Artinya gini Bu, ternyata wanita itu kalau dibiarkan nggak ada tuh cenderung bengkok koyo dene tulang rusuk. Ini dibenake, ditegur secara keras iso gini apa itulah wanita. Tapi kita syukuri dong. Nah, terus di sisi yang lain wanita itu Masya Allah kalau sama Allah itu diciptakan itu lebih kuat daripada yang laki-laki. Ingin tahu buktinya? Begini, ketika seorang suami cuma tanya, Bu, tadi pagi apa yang kamu lakukan dengan teman-teman? Pertanyaan itu, Bu, tadi pagi dan berapa kata? Tapi jawabnya diselami perekso. Itulah hebatnya wanita. Mula-mula bersyukur Bu, istri saya itu wanita. Saya bersyukur. Lah, kalau istri saya tidak wanita, mungkin anak saya tidak bisa ngomong. Karena apa? Ya, nguapin atau ngekein, tapi tidak pernah diajak bicara. Belum saya Bu,
seorang suami anaknya pipis, malah bocah pipis dah. Beda dengan ibu, begitu bu, kayak anak pipis, anakmu pintar, naik minum, oh banyak, yes or no? Begitu. Enggak maksudnya bu, kalau bapak ibu itu kan begitu, sehingga si anaknya itu cenderung untuk apa ya, banyak kata-kata dari sang ibu. Berikutnya, ternyata wanita memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, ketika Nabi Nuh ditanya ya, ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentu, wahai Rasul, setelah kami mengabdi kepada Allah dan Rasulnya, terus kami harus kepada siapa mengabdi berikutnya? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Berarti aku tuh ibu terlalu dong. Gitu. Tidak. Setelah itu baru ayah. Di sini berarti punya nilai bahwa perbaktian seorang anak terhadap orang tuanya berbanding antara ibu dan ayah berbanding 3 berbanding 1. Tapi ibu pernah nggak menganalisa kok nggak terlalu berbanding 1 sih? Pernah nggak membanding? Saya sebagai orang laki-laki gitu ya, cuma membandingkan gini, iya Allah dan Rasulnya kok maha tahu gitu ya Allah, bahwa itu apa sebagai seorang anak hormat ataupun berbakti kepada orang tua itu ibu 3 berbanding 1 dengan ayah. Begini apa namanya, calon manten putra, calon manten putra ya. Terus ketemu dengan calon manten putri, ketemu nikah bisa punya anak enggak? Kok belum? Yang bernikah, ya kan? Terus setelah nikah kawin, gimana? Nah, dari perkawinan itulah, ya toh, si ibu terus gimana? Sampai 9 bulan sekian terus melahirkan. Setelah melahirkan tinggal pergi kayak bebek itu, ya udah. Tapi menyusui. Pertanyaannya bu, dari kapan ngomong? Iya itu. Nih bapak hamil kok, dah. Melahirkan kok, dah. Menyusui kok, dah. Padahal anak kalau tidak dikandung, tidak dilahirkan, tidak bisa berkembang, tidak tentu. Itulah diantaranya kenapa ibu lebih perlu dihormati, dibaktiin itu, karena itulah menjauh yang ketika hamil besar bisa tidak jodoh. Saya bayangkan, oh iya betapa rekasannya seorang istri itu ketika hamil besar. Saya sebagai para suami kan tidur itu bolak-balik, nah ibu bisa kok, enggak? Halo, sudah begitu melahirkan, sedang istirahat, anaknya pipis ya, orang mau pipis kan kami barang itu, para suami kami nomor tergantung yang itu. Ada yang peka, ada yang sakar, ada. Tapi itu insya Allah mesti itu. Begitulah. Maka dari itu hebatnya lagi seorang istri untuk masuk surga itu gampang tuh. Asal taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat
kepada suami besok milih suatu malam itu sendiri itu batang kolong itu batang kolong pintunya gitu. Nah itulah karena memang para wanita atau ibu itu begitu berat, ada satu keringanan ya, keringanan dari Allah untuk masuk surga relatif gampang. Itu menjadi jenengan terhadap putra ini pernah enggak misu? Misu itu putra itu aneh loh, anak solo apa? Pokoknya hilang-hilangan dosis sing ngendok solo. Pernah enggak yang kayak gitu tuh? Nah, padahal tolong ini karena Allah itu memang Masya Allah mengistimewakan seorang ibu. Begini, ibu ketika melahirkan seorang anak, kata-katanya itu seperti apa ya? Seperti racun kata-kata. Soalnya mandi, seperti obat mandi. Ngomong apa cek gitu. Pernah mendengar, saya pernah ibu yang mendengar kisahnya Malik Kundang. Mas tahu nggak kisah Malik Kundang? Jadi apa? Padahal itu bahannya sejak dulu kala kok gitu. Itu kan kita namanya ya. Artinya begini, sebagai contoh itu orang tua khususnya itu saling mantel gitu, mantel itu terhadap anak. Pokoknya dia ya Allah jadikan hati. Padahal ketika anaknya itu jadi anaknya dia gitu, terus siapa prosesnya? Nah, maka sebaliknya ada kisah juga, dan sekarang orang yang masih suka adalah seorang seorang Timur Tengah, ya, juga. Jadi anak itu Masya Allah dindingnya setengah derek. Kenapa? Kenapa itu dinding? Ternyata begini Bu, saya pernah ngajar di SD Ungaran, suruh memegang anak yang cerdas istimewa. Kecerdasannya itu minimal 103 IQ. Dari 150-an anak di apa ya, di seleksi yang IQ-nya 103 itu hanya ada 10 anak. Tapi apa yang terjadi itu mengajar 10 anak melebihi kerepotannya mengajar 40 anak. Padahal kita 10. Kenapa? Bimbingnya setengah dari kita. Misalnya anak itu kita pelajarannya ini Pak, nggak usah. Kalau mau mulai pelajaran ini atau pelajaran baru, semuanya sudah dibaca. Bapak mau tanya apa? Oh ya. Lah terus gimana? Sekarang main aja Pak. Loh, jangan main. Betul? Ya sudah ada main Pak, cerita aja cerita. Ya Allah, alhamdulillah jalur cerita. Terus main-main kemana? Kesempatan buat saya supaya tidak ramai gelap di bawah musola. Di musola, ya siapa yang bisa jadi imam? Oh saya terus cerita lupa cerita dengan catatan kamu nanti setelah Pak Guru selesai cerita harus harus berani menceritakan ulang. Siap? Oh kan bosan. Begitu lagi terus. Wah, nggak usah ngajak. Bosan. Kenapa? Nonton. Akhirnya aku alhamdulillah setiap ruangan ada LCD. Ya kita terima. Alhamdulillah kita cirikan video-video yang terkait dengan masalah moral gitu, antara guru dengan siapa gitu. Akhirnya Pak nontonnya boleh ya sambil tiduran itu. Bukan hanya itu, tapi bebas gitu. Terus gimana?
singgir oh pakai jumpa tapi ternyata ketika begitu menyentuh hatinya kenapa nangis? Dan maka kesempatan itu kita gunakan untuk menggebrek moral. Baik, Bu, kata-kata Ibu kembali ke Syekh Suren yang sekarang menjadi ketua Imam Masjid Haramain. Haramain itu Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Beliau sekarang apa namanya ketuanya. Ngapain? Ketika kecil itu didiknya luar biasa. Jadi mestinya ya melihat ibunya itu kalau masak itu kan apa sayuran kan hijau. Dia juga begitu cari hijau di pagar untuk paling tetean. Akhirnya ada tetean luntas itu kok. Lah lewat lagi tetangga sedang masak, perutnya langsung wajan. Makanya, bu enak loh dikit ngomong-ngomongnya, jadi lebih banyak loh sayurannya. Kira-kira orang yang sedang masak dibunyi memang senang atau senang? Maka berita itu sampai kepada ibunya. Kan ya malu, ya ya Allah, mudah-mudahan itu jadi imam masjidil haram. Ya Allah, kata-kata ibu dalam kondisi sedang marah, itu kan beda sama Allah kan? Jadi tadi ya apa namanya terkabul gitu loh, subhanallah, suaranya yang memang bagus sekali. Baik, baik sekalian, wanita kuat perlu enggak fisiknya juga kuat? Perlu. Dalam hal ini insya Allah ibu lebih paham dari segi pergizian gitu ya, dari pergizian dari segi obat berobat gitu. Soalnya gizinya tinggi ini orang obat. Nah misalnya gidal, dan sebenarnya kan betul gidal gitu. Baik. Terus yang harus kuat itu apa lagi? Ya, tadi kan raga, sekarang jiwanya perlu nggak? Kuat, perlu. Apanya? Yo cintanya, yo rasanya, yo kalanya. Gimana? Karena orang tidak peka, rasanya itu tidak kuat tapi tidak peka. Waduh, kacau itu juga. Maka dari itu jiwa raga harus kuat. Tapi cukupkah itu? Belum. Apa yang harus lebih kuat adalah imannya. Setuju? Setuju? Nomor imannya yang harus kuat. Sekedar contoh sekarang kan tanggal terakhir bulan Dzulqa'dah. Insya Allah besok masuk bulan Dzulhijjah. Terus besok tanggal 10-nya setelah sholat Id, kita yang tidak ibadah haji ngapain? Sembelih korbannya pakai mana? Berarti sembelih hewan. Gimana? Nah ya, untuk cerita tentang penyembelihan itu bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang tidak punya momongan sampai usia ubanan. Saya tidak tahu ibu itu ubanan orang aja. Ini pulau di Belu, nangkainya bentuk uban, gitu. Pulau yang tadi sekitar tahun. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya putra sampai ubanan, berarti sekitar 60 bahkan lebih tahun. Akhirnya dikaruniai. Setelah apa? Setelah istri yang pertama, siapa namanya? Yang pertama dulu Siti Sarah menyadari kalau beliau atau dirinya itu kakaknya dinyatakan mandoel. Ibu tahu mandoel? Mandul itu mandul gitu ya, kan orang kotor ya kan itu. Terus
Waktu itu kan Nabi Ibrahim ketika berangkat ke Palestina ya, itu dikasih hadiah itu kan apa? Seorang wanita cantik cantik Siti Hajar. Ibu tahu Siti itu artinya apa? Dia tidak mau coba. Maaf ya, tolong Siti yang di sana beda dengan Siti yang ini. Siti itu dari kata Sayyidati. Ya, kalau kamu itu Sayyidun, kalau putri Sayyidatun, Sayyidina, terus Sayyidati gitu itu. Sayyidati wong Jawa kangenan kesuwen Sayyidati kok Siti gitu. Sayyidati Hajar, yang mulia Hajar. Sayyidati Tuhan kita Hajar itu. Nah terus akhirnya itu Siti calonnya Mas corong ini kayak gini betul Mas lagi bener Mas gandeng apa jenenge pulau-pulau so nyamuk si keturunan dari rumah dul kamu kok dengan anak itu kepengen keturunan gue melanjutkan perjuangan pun saya ini kalau apa bahasa Arab bahasa nanti dipegang wae ora apa ora ya Allah begitu dinikah ini nikah orang saya ya. Nah terus jadilah suami istri itu ya Allah cus nah sampai akhir begitu lahir ternyata memang tadinya Siti Sarah itu mempersilahkan ini ketika Nabi Ibrahim itu kalau Siti dinikah dengan putra kira-kira perhatiannya banyakkan kemana? Jangan-jangan banyakkan kepada putranya tapi kan si putra apa? Yoga mengikuti kira-kira si cemberut apa putra cemburu Allah Rahman Allah Rahim ini pun Nabi Ibrahim gitu loh. Nabi Ibrahim sekarang bawalah anakmu dan istrimu ke tempat jauh di sana. Saya nyampe enggak? No. Sampailah tempat yang tandus di lingkungan yang adalah gunung-gunung di tempat yang tandus. Sudah selesai mendirikan tenda dan seterusnya, tidak sampai beberapa hari waktu langsung Nabi Ibrahim kan itu kalau sudah sampai sudah kembali lagi ke Palestina. Terus ketika mau pergi berani tidak meminta Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Tidak. Karena apa? Istilahnya gondol gitu ya. Tidak waktu terus nggak paham. Akhirnya setelah rampung langsung meninggalkan itu aja. Nah diundanglah oleh Siti Hajar. Ya coba itu aja. Mas, jangan tidak menolak pun tidak. Terus tetap jalan, tapi kalau apa saya apa? Mas, tidak henti. Dan terus problem nolak itu. Agar bisa berkata kan saya berikan ketok itu. Besok datang kita nggak kunci. Nomor ini kamu ketikun siapa? Mantuk, berterima kasih, berterima ya memang apa jauh dari Gusti Allah betul berarti dari Gusti Allah itu sebagai Rasulullah. Betul pergi tanpa kata karena tidak tega. Akhirnya persediaan makan habis. Ini loh, Siti Hajar itu termasuk orang yang kuat pada waktu itu. Coba bayangkan, makanan habis, minuman habis, sampai saat Ismail saja mau netek tidak keluar asinya, yang keluar
dalam cerita itu. Oh, maka berusaha beliau so ngerti nangkono baru larilah dari sofa kemaru balik belok tengah waktu enak aku yang pengen panas-panas saya lalu kan kita lebih patamor kan bola balik berapa kali itu bola tambah balik jadi itu bukan bola balik itu tapi bola tambah balik begitu hanya begitu yang dituju lah potensi itu ditimbali malaikat begitu tapi ada yang juga si Mas Ismailnya itu sang Ismailnya itu terus nangis kecil suhunya itu kecil terus begitu dia mau diangkat kok basah pasir yang menunjukkan itu terus Zah itu maksudnya apa? Lumpuh pertarungan kok pakaian kok lumpuh untuk minum begitu maka terkenalah air. Nah sini aja iman yang kuat ketika dinyatakan ini dawuh dari Allah ya sudah padahal tidak makan tidak minum tapi tetap berusaha dan itulah skenario dari Allah untuk pelajaran buat kita generasi berikutnya. Tapi yang jelas Siti Hajar kuat bukan hanya fisik bukan hanya jiwa tapi imannya gitu. Baik begitu juga contoh yang kuat adalah garwane film itu Asia. Kalau ayah saya itu garwane Nabi Muhammad Siti Asia. Bu, bayangan saya Siti Asia itu Sayyidah di Asia itu kan istri seorang raja di raja. Memang di sana, tapi nyaman enggak? Ternyata tidak nyaman. Kadang diajar. Kenapa? Karena tidak mau menuhankan Fir'aun. Iya. Maka itu silakan nanti cek ibu ya tentang istri Fir'aun. Ya, itu di dalam surat At-Tahrim, surat 66. Silakan nanti ada cerita singkat mulai ayat 10 sampai ayat terakhir. Allah menggambarkan dua wanita, suaminya orang yang soleh, ya, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lot, tapi istrinya yang durhaka. Itu diceritakan di situ. Terus di ayat yang ke-12-nya Allah menggambarkan tentang si Sayyidah Maryam, ya, Sayyidah Maryam itu. Terus bukan Maryam, terus ada istrinya Fir'aun di ayat 11. Di ayat yang 11-nya Siti Asia itu, ya, itu disiksa itu ceritanya. Terus ketika disiksa itu karena dia itu cuma berdoa kepada Allah. Ya, Rabbi nili indaka baitan fil jannah, ya Tuhan ya Allah, tolong berilah balasan buatkan istana di surga. Begitu. Karena apa? Mempertahankan imannya walaupun isi kesal, tetap mempertahankan keimanan. Gitu deh. Dari sisi macam apa? Menurut saya mungkin kalau di mana itu ada seorang gadis tiba-tiba ketahuan punya putra, kira-kira heboh betul, ya. Kalau sekarang
gadis kok tiba-tiba melahirkan itu istimewa apa ada sesuatu. Dulu Siti Maryam itu beliau orang pernah keluar dari mihrab itu tempat ibadah itu ada pernah keluar. Tapi Allah bercerita dalam Quran tadi suatu ketika datanglah seorang yang ganteng sekali. Kok tolong jangan masukkan. Begini, saya adalah utusan Allah yang diminta oleh Allah untuk meniupkan roh ke dalam rahimmu. Itu betul. Ekonomi ngomongin juga. Tapi kan saya belum pernah tersentuh oleh seorang jejak apapun belum. Beda Allah saya ayat pula lakukan. Bagi Allah, ketika Allah berkehendak, kun saya jadi. Tapi begitu lahir, heboh betul. Bulilah, buli. Terus apa pesan dari Allah? Supaya kuat imannya itu, pesan dari Allah, Maryam, kamu tidak usah jawab, tidak usah ngomong ketika ada orang-orang bertanya. Berarti dari situ Maryam, itu biar anakmu yang menjawab. Kan kayak lahir gitu kan. Benar, begitu terbuat ada terus orang-orang keluarga Imran ini orang-orang sing kok curi-curi ini itu kowe orang itu bojo orang di sini RT itu bro kayak itu terus coba tuh sing berapa nih Siti Maryam coba menunjuk bayi orang mungkin bayi ngomong apa yang terjadi ya. Isa alaihissalam langsung berkata kok iso kita ada syaitan ayatul lagu kun tadi ya saya adalah Isa bin Maryam, saya besok akan menjadi nabi, saya akan mendapat kitab suci dan saya tugaskan untuk menyelamatkan orang-orang baik-baik. Begitu nih. Jadi intinya Siti Maryam begitu kuat. Padahal kan fisiknya waktu itu ya melahirkan lemah ya, tapi karena iman dia kuat. Masya Allah. Pada itu mari kita sebagai terakhir aja kan. Ini pengawasannya setiap apa Bu? Setiap Jumat. Ya, gini. Ibu berusaha kuat fisiknya, kuat jiwanya, tapi yang paling utama kuat imannya. Bagaimana supaya kita termasuk melatih diri untuk kuat imannya? Saya punya tip itu aja. Begini, yang hadir di minggu termasuk Mas Rizal ya. Mas Rizal pengen masuk surga. Bu, ingin? No. Cuma pertanyaan berikutnya, kita punya dosa enggak? Rasulullah menghibur orang beramalnya banyak, insya Allah pahalanya banyak, pantas masuk surga.
Tetapi ketika dosanya masih ada, apalagi banyak, maka surga tidak mau menerima, tidak mau membukakan pintunya. Emang itu buka pintu ini, ya Allah nang dunia saiki wis iso kok. Kula nang rumah sakit kasih to yo. Pengen buka lapangan buka di sini. Gimana? Boleh masuk bank, gimana tuh? Mall gimana tuh? Wah, berarti seorang mall. Nah, itu karena apa? Ada sensor, yang ada sensor itu gelap gitu ya, gelap. Nah kalau besok di surga itu sensornya justru kudunya bersih, gitu loh. Nah bersih, buka, ini silahkan ragulan. Tapi tetap nih, pengen sesuatu. Ya Allah, ini soalnya orang cincin. Awalnya Dewi ini kemarin sesuatu itu syaratnya ke Joko berapa soalnya ini syaratnya untuk saya terus ini harus mati dulu. Loh, ada nggak orang masuk surga tanpa mati? Ada. Mak, pertanyaan berikutnya, kita ibu-ibu siap masuk surga dengan syarat siap. Ini loh. Siapa apa belum? Ya, anak guru berarti kapan kepingin berjuang siap masuk surga? Gitu. Siapa apa belum? Ragu-ragu ini. Baik, begini. Yuk kita punya konsep. Kita ini kepingin masuk surga dan siap masuk surga berarti siap. Halo, siap apa tidak? Monggo nanti jawabannya nanti begini. Kapan kita disebut siap masuk surga? Adalah ketika kita berakhir hidup ini dengan status husnul khotimah. Kenapa? Kan Rasulullah ngendika, siapa yang matinya husnul khotimah jannahnya surga. Bagaimana supaya husnul khotimah? Satu di antaranya mengqala la ilaha illallah, siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Pertanyaannya, kita mau tidak besok pas di pondok itu mengucapkan la ilaha illallah? Sanggup? Belum tentu. Kurang seni beberapa orang yang sakratul maut foto menang mau seperti ini, ya kan? Iya, dan seterusnya. Sekarang bagaimana supaya kita termasuk orang yang siap masuk surga? Gini aja deh, yuk kita kondisikan kita ini dalam posisi selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah. Atau yuk kita selalu memposisikan kita dalam keadaan punya dalam posisi beramal saleh. Contoh, baca Quran, amal saleh enggak? Amal saleh. Ketika baca Quran, kita merasa dekat dengan Allah. Halo, iya Pak ya? Iya. Zikir, merasa dekat dengan Allah kan? Berapa membantu atau bersedekah kepada orang yang ya terlantar di pinggir jalan. Kita ingat Allah kan? Dekat dengan Allah kan? Itu ada nggak orang sedang membaca Al-Quran kok sentuh? Ada?
Pantas tidak disebut husnul khotimah? Pantas tidak dijamin surga? Pantas lah. Gitu. Nah, terus ada orang agak sedekah terhadap ya ada pinggir jalan. Ini kota dulu apa terus belum mengambil sektor. Dia harus khotimah. Nah, sekarang ini Rasulullah pernah bertanya kepada Mas Bilal. Mas Bilal itu yang katakan itu bahwa Mas Bilal itu kan ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj itu kan tongkatnya sudah terdengar di surga. Kan Nabi Muhammad ditunjukkan surga. Terumpanya si Mas Bilal sudah ada di sana. Ketika turun, nah, apa sih yang kamu lakukan? Ternyata setelah diteliti itu kurang menunjukkan apa, tapi tunjukkan ini bukan, tunjukkan ini paling pripun Rasulullah. Saya ini kalau batal wudhu segera wudhu, kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itulah yang menurut orang Jawa gantung orang gantung diri, gantung wudhu. Nah, ternyata itu sekalian, gantung wudhu itu modalnya banyak enggak? Pakai modal banyak, tapi mudah enggak untuk melaksanakannya? Tidak. Kombinasi kedua. Kombinasi kalau B12 atau B13 dari atas, budak, beruang, ya pokoknya itu jutaan mundur gimana tuh? Itu tidak mudah untuk gantung, tapi ketika niat ada upaya untuk gantung wudhu. Pertanyaannya, orang yang menjaga wudhu sedang posisi beramal soleh tidak? Posisinya beramal soleh tidak? Ya, karena punya wudhu. Kalau orang sudah menjaga wudhu, punya wudhu, yakin tidak merasa dekat dengan Allah. Gitu mungkin. Contoh, Mas, contohnya saya mencoba untuk gantung wudhu tadi, Mas. Kalau saya pegang bojo, boleh tidak? Halal tidak? Setan. Setan ya. Aduh. Ini memang ini aku senang ngelukis semangat. Jadi begini, kalau saya pegang cipika-cipiki halal, tapi ketika saya punya wudhu mikir, waduh, nek aku, ya kan? Berarti nanti bakal nggak wudhu. Karena apa? Di situ ada setrum. Ya, ada yang bilang kalau nggak setrum nggak apa-apa. Nah, ini setrum kan masih normal ya, udah ada setrumnya. Nah, artinya begini, istri adalah tapi kan punya wudhu mikir, ya Allah, aku ini saya itu gimana ya kan? Mikir, artinya kita mikir Allah. Berarti kita dalam kondisi sedang dekat dengan Allah. Dalam posisi punya wudhu kok sedo meninggal, diminta oleh Allah kembali ke asal tanah. Dalam posisi punya wudhu, pertanyaannya, pantas tidak disebut husnul khotimah? Kalau begitu pantas enggak? Dia itu berarti siap masuk surga. Maka dari itu pertanyaan sekarang, Bu, Mas, siap enggak masuk surga? Kalau siap berarti siap. Loh, menurut saya belum, Bu. Nah, dengan itu nggak siap ya kapan? Yang saya khawatirkan pasti tidak siap. Ya, tapi insya Allah apa? Yo bermimpi gitu ya, bermimpi juga. Memang pasti tidak punya putus sih, tapi boleh nggak kita bikin subhanallah, boleh nggak?
Ketika kita zikir punya nilai amal soleh enggak? Dekat dengan Allah enggak? Insya Allah. Maka itu dulu kesimpulan. Sebetulnya siapapun, dimanapun, memang kita harus kuat. Ya kuat fisik, kuat jiwanya, kuat ekonominya, itu idealnya. Tapi berapapun, betapapun semuanya kuat. Kalau tidak kuat imannya, maaf, di hadapan Allah tidak ada harganya. Tapi dari segi fisik kendor, dari segi jiwa kesal, dari segi ekonomi cuma apa adanya. Tapi imannya kuat, insya Allah oleh Allah bakal dimulya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak usah ya. Ibu, ada pertanyaan? Tidak usah. Oke. Nah, mari kita akhiri saja dengan doa. Mudah-mudahan kehadiran kita betul-betul mendapat manfaat. Dan ya tadi oleh-olehnya ya, siap masuk surga, termasuk siap lahir. Begini Bu, mau siap atau tidak mati tetap enggak? Tetap, tapi kalau disiapkan berarti kita siap masuk surga. Itu loh saja. Yuk, ya semampu kita. Jadi ini ada permohonan juga akan juga ibu sana tuh. Kira-kira mudah-mudahan yang kita doakan bukan hanya misalnya, mungkin di antara kita, di antara keluarga juga kita ada yang sakit misalnya, yang mudah-mudahan Allah segera disembuhkan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala min syakirin wa tayyibin ya mu'minun mazidan ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala sallallahu wa alaihi wa sallam bi Allah. Sungguh kami majelis taklim yang ada di sekitar ini ya Allah, kami sengaja berkumpul bersilaturahmi di sini ya Allah dalam rangka untuk selalu dekat kepadamu ya Allah, karena kami rindu akan kedekatan denganmu ya Allah dan juga kepada Rasul ya Allah, karena kami yakin hanya orang-orang yang dekat denganmu, hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang pantas kau rangkul ya Allah. Untuk itulah sangat akan ada dengan lewat pengajian-pengajian seperti ini ya Allah. Terimalah ya Allah rasa syukur kami dan limpahkan pahala untuk kami ya Allah, karena kami pun berkorban ya Allah, meninggalkan tugas yang ada di rumah untuk hadir di sini ya Allah. Maka ya Allah, hanya Engkau yang kami mohonkan untuk mendapatkan pahala ini ya Allah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ya Allah, pahala itu tolong limpahkan kepada kami, bukan hanya yang untuk sore hari ini saja ya Allah, tapi seluruhnya juga kami lakukan. Tolong ya Allah, ketika di saat ini banyak kekurangan ya Allah, maafkan dan ampunkan segala kekurangan kami itu ya Allah. Allahumma inna haqqa wa subtiba wa qila batil wa rasulullah sinaba. Ya Allah, supaya kami pantas memuliakan hidup dunia wal akhirat. Hantarkan kami menjadi orang yang soleh dengan cara tunjukkan bahwa yang benar adalah benar, yang salah pun jelas salahnya. Dan ya Allah, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan yang benar, menjauhi yang salah. Sebab ya Allah, hari ini, akhir-akhir ini di dunia, khususnya di Indonesia, banyak sekali ya Allah yang benar disalahkan, yang salah justru dibenarkan. Alhamdulillah, karena ya Allah, berikan saudara kami kebenaran dan yang salah dijauhkan. Allahumma tasalam, minka salam, tabarakaya dan kami terakhir ngomong keselamatan ya Allah, keselamatan diri ya Allah, keselamatan keluarga kami, keselamatan masyarakat kami, termasuk keselamatan negara dan bangsa kami ya Allah.
Karena kami ketika tidak selalu tentu, kami tidak ada artinya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, selamatkan kami di dunia sampai di akhirat kelak ya Allah. Selanjutnya Allah Rabbana seperti dibaca isu wa tasyafila syafila syifauka sifat la yuwadilu salam ya Allah. Di antara kami ada yang sedang keuji ya Allah dengan sakit, mungkin tidak saja berusaha antum, tapi juga dari keluarga kami yang hadir ini ya Allah. Tolong ya Allah, ketika ada yang sakit tolong hanya Engkau maha penyembuh, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Dan ya Allah, tolong berilah kami kesabaran, karena Engkau berjanji siapa yang bersabar dalam menerima musibah ini, Engkau akan melimpahkan keberkahan, akan melimpahkan ampunan, sekaligus akan melimpahkan kepada keluarga yang dikena musibah itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu, mungkin sehat selalu ya. Bapak yang panjang umur, dengan diiringi dengan rezeki yang barokah, sehingga kita bisa beribadah istiqomah, dan kalaupun berakhir mudah-mudahan dengan husnul khatimah. Saya banyak kata, tentu banyak khilaf, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak umur, bisa berjumpa kembali. Jadi Bu, ada kritik dan saran sampaikan kepada Mas Rizal, ya sampai kepada saya. Kalau memang ini tidak cocok misalnya, ya sudah saya sini lagi kan. Baik Bu, terima kasih. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Langsung baca ya, Bu. Ya, sekali lagi yuk. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.